Oke teman-teman, kita akan berkenalan dengan database ya. Jadi apa itu sih database? Database itu adalah tempat untuk menyimpan dan mengolah data secara teratur ya. Jadi supaya datanya itu bisa ditemukan, diubah dan digunakan dengan mudah ya oleh suatu aplikasi ataupun manusia. Nah, analogi sederhananya itu adalah database itu jika dianalogikan adalah sebagai apa ya? Sebagai lemari ya. Lemari kan bisa menyimpan banyak tuh, bisa menyimpan apapun gitu ya. Tempat semua data disimpan lah istilahnya mah gitu. Kalau laci, nah di dalam lemari misalkan ini ada laci gitu ya. Nah, laci itu dia adalah tabelnya gitu ya. Jadi database itu dia punya table gitu ya. Si tabelnya itu bisa banyak gitu ya. Table gitu ya. Misalkan laci dengan table gitu ya. Nah, kayak gini. Sini yang paling gede itu database. Jadi database itu terdiri dari tabel. Nah, tabel ini dia terdiri dari baris dan kolom. Nah, kalau dianalogikan baris dan kolom itu kita analogikannya adalah sebagai sebuah map misalkan ya. Kayak gini. Nah, misalkan kita anggap aja yang table ini dia bentuknya itu apa namanya? Analoginya itu adalah map misalkan ya. Adalah map. Nah, oke, di sini berarti laci sama dengan table. Nah, sebenarnya mapnya itu bukan si tablenya tapi adalah kolom dan barisnya, karena ini susah ya gambarnya, jadi kita anggap aja lah map bentuknya kayak gini kan, dia kayak buku gitu ya, lembaran buku. Nah, jenis datanya kan apa namanya, nah si lacinya itu dia jenis datanya kan berbeda, ada laci misalkan khusus karyawan ataupun khusus barang-barang gitu ya, kan beda-beda tuh. Nah, map di dalam lacinya itu dia adalah kumpulan baris dan kolom gitu ya. Nah, kolom pada map itu misalkan saya ambil contohnya itu adalah laci khusus karyawan gitu ya. Nah, karyawan itu kan punya identitasnya. Identitasnya ini adalah kolom-kolomnya gitu ya, atau field-fieldnya gitu ya. Nah, misalkan ini kita abain dulu ya. Sorry. Kayak gini aja lah. Nah, fieldnya itu, kolomnya itu adalah tadi kan identitasnya ya. Identitasnya itu ada apa aja sih? Misalkan ada nama, ada umur ataupun jabatan dan lain-lain, dan gaji gitu ya. Nah, ini namanya adalah kolom gitu, kolom pada map gitu. Itu jadi kesimpulannya tabel itu adalah kumpulan data sejenis, sedangkan database itu adalah kumpulan table gitu ya, simpelnya. Ini seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke prakteknya ya. Kalau teori aja kita bingung gitu ya. Oke, kita mulai ke prakteknya. Jadi di dalam perdatabasean ini jadi ada yang namanya DDL, ada yang namanya DML. DDL itu apa? Data Definition Language ya. Jadi bahasa untuk mendefinisikan struktur database, sedangkan DML adalah Data Manipulation Language ya. Jadi bedanya misalkan DDL itu membuat table, mengedit table, menghapus table gitu ya. Sedangkan DML itu adalah menginsert data, mengedit data ataupun mendelete data yang ada pada suatu table gitu ya. Nah, misalkan kita contoh kita nggak akan pakai semuanya, teman-teman bisa cari sendiri ya nanti scriptnya untuk edit, untuk hapus tabel atau edit tabel, untuk menambahkan tabel itu nanti teman-teman cari sendiri ya. Ini saya akan contohkan aja salah satunya ya. Misalkan saya create dulu database, misalkan create database, misalkan di sini misalkan belajar database. Jangan lupa titik koma teman-teman. Sorry. Create database, belajar database. Oke. Tadi error kenapa? Karena saya typo gitu ya. Ada batas, harusnya database gitu ya. Oke, kita show. Nah, show database ini untuk apa? Untuk melihat semua database yang ada di MySQL saya gitu ya. Karena saya ini pakai MySQL ya. MySQL-nya itu ya saya jalannya menggunakan XMPP ya. Teman-teman bisa cari aja XMPP untuk Windows atau Linux gitu ya. Cara installnya bagaimana teman-teman cari sendiri gitu. Teman-teman cukup jalankan MySQL database-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa carilah tutorial yang lain bagaimana cara menjalankan MySQL-nya via terminal gitu ya.
Nah, saya langsung aja karena biar cepat gitu ya videonya. Tadi kita sudah belajar bikin database. Namanya adalah belajar database. Nah, untuk kan kita nggak tahu nih, kita tuh belum pakai database yang mana nih. Nah, untuk kita menggunakan database kita gitu yang sudah kita buat, misalkan saya tadi kan buatnya ini ya, kita copy aja, kita use, oke, kayak gitu. Nah, database-nya changes ya, changes dia berarti kita posisinya sedang menggunakan database, belajar database ya. Sekarang kita akan masuk ke DDL berikutnya gitu, script DDL berikutnya, data definition language gitu ya. Kita akan membuat struktur tabelnya ya. Kita akan membuat misalkan kita akan membuat yang gampang apa ya, misalkan siswa aja deh, misalkan kita buat siswanya itu terdiri dari misalkan ID. Nah, jadi di tabel ini ada yang harus wajib kita nggak boleh dilewati gitu ya, kelewat. Itu adalah primary key ya. Primary key itu adalah sesuatu yang unik pada si data pada kolomnya gitu ya. Misalkan kalau kita bikin siswa biasanya itu ada NIS ya, nomor induk siswa. Nah, biasanya itu boleh dijadikan primary key atau enggak juga nggak apa-apa, tapi harus dijadikan unik ya. Misalkan karena kan NIS itu nggak mungkin sama dengan yang punya orang lain gitu ya. Tapi biasanya NIS itu kalau saya sendiri lebih baik primary key-nya itu dia bikin sendiri ya untuk ID table-nya gitu ya. Jadi khusus ID table-nya biasanya saya kayak gini gitu. Buat primary key auto increment itu adalah ketika kita menambahkan suatu data pada tabel. Nah, itu biasanya otomatis itu ID-nya itu auto increment. Jadi kalau kita menambahkan satu data ID-nya jadi 1, jika kita menambahkan data lainnya jadi 2 gitu ya. Jadi terus-terusan auto increment gitu. Nah, kalau teman-teman lebih prefer pakai NIS ya nggak masalah juga gitu. Tapi kalau saya prefernya ya kayak gini gitu. NIS-nya misalkan ada dibuat unik tapi ID-nya juga tetap ada gitu. Tapi biar cepat saya nama aja gitu ya. Varchar isinya itu panjangnya 50 gitu ya. Lalu umur lah. Kita biar cepat teman-teman. Umur, tipe datanya biasanya adalah integer itu numerik lah. Create table siswa ID kayak gini. Nah, ini sudah kebuat ya, query oke, katanya. Sundana keluar. Oke, row belum ada datanya ya karena baru bikin tabelnya gitu. Kita show tables misalkan. Nah, ini ada ya siswa gitu. Nah, misalkan sekarang kita ingin menambahkan suatu data gitu pada si siswa ini, kita insert into siswa nama, umur. Nah, kita kasih siswa itu adalah nama tabelnya. Nama ini adalah nama kolomnya ya. Tadi kan ada nama kolom ataupun nama field gitu ya. Ada nama, ada umur ya. Values-nya kita kasih sesuai dengan tipe datanya ya, sesuai kolomnya gitu ya. Nah, ini akan menjadikan baris gitu ya. Nah, apa itu bukan apa itu nama gitu ya. Apa sih value pada suatu nama itu ya, biasanya ya nama kita misalkan apa gitu, Faris, misalkan umurnya berapa, misalkan saya 17 tahun gitu. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita kan insert, jadi ini masukkan data ke dalam tabel siswa dengan kolom nama, umur, value-nya dari nama ini adalah Faris dan umur ini sama dengan 17. Nah, jadi sama dengan 17 ya. Ketika kita enter ya sukses gitu ya, karena data yang kita berikan itu ya sesuai gitu ya. Meskipun teman-teman ini nama misalkan jadi kipas misalkan ya bisa, karena tipe datanya adalah string, umurnya adalah integer gitu ya. Tapi kan kita bikin suatu tabel dan menginput data itu kan kita ingin data yang relevan ya, yang benar gitu ya. Masa data ngaco gitu, misalkan data kolomnya nama tapi kita isi nama barang, ya nggak salah juga sih, tapi kan kita konteksnya adalah adalah suatu siswa gitu ya.
adalah siswa, jadi kita ya kayak gini gitu datanya. Nah, gimana sih kita ingin melihat data yang sudah ditambahkan pada suatu table. Misalkan tadi kan pada table siswa ya, kita tinggal select bintang form aja. Select bintang form itu adalah melihat semua data, jadi kolomnya gitu nggak ada yang kita kecualikan, jadi semua kolomnya itu ikut tampil juga gitu, nggak ada yang kita nggak ada yang kita filter gitu. Misalkan kita ingin menampilkan kolom namanya aja bisa gitu, tapi nggak pakai bintang gitu. Tapi karena ini salah satu sampel aja, kita langsung aja semuanya tampilin, dan kebutuhannya juga ya kita ingin melihat semua datanya apakah kita input dengan benar atau tidak gitu ya, misalkan siswa. Nah, ID-nya 1 seperti yang saya sudah bilang tadi. Misalkan ID-nya itu auto increment ya teman-teman. Jadi auto increment ya akan selalu bertambah gitu. Misalkan kalau teman-teman nggak percaya, kita tambah lagi ya. Misalkan namanya Bahlul. Misalkan Bahlul ya, umur 100 tahun misalkan. Nah, kita lihat lagi select bintang form. Nah, kita akan lihat di sini ID-nya bertambah menjadi 2 ya, karena kita sudah define primary key-nya itu menjadi auto increment gitu. Nah, mungkin itu aja gitu. Nah, mungkin teman-teman nggak cukup sampai di sini gitu. Teman-teman harus belajar yang lain gitu. Ada insert, ada update data, delete data, bahkan update tabel, delete table gitu. Teman-teman cari sendiri lah yang lain. Ini hanya sebuah sampel aja gitu, biar cepat, biar nggak kepanjangan gitu. Oke, sekian, terima kasih.